Pembahasannya apa pembahasannya? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Lebih ke situ sih, dan kita tadi mau memberikan bukti-buktinya. Mungkin buktinya seperti apa Teh? Atau mungkin ada video atau foto kamu? Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan, sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan Jakarta. DKI Jakarta ada 2. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor balik. Gimana Teh menanggapinya? Oh ya, nggak apa-apa, ikutin proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya. Seperti itu. Dan mungkin sedikit update yang soal udah dicabut laporannya sama itu gimana sih tanggapannya? Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak mau minta untuk dicabut ya. Tapi kalau dia mau cabut ya apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi ke fokus substansinya itu kita sendiri gimana sih melihatnya untuk haruskan Tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025 saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung itu nggak fair. Seperti itu. Untuk gantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa atau gimana? Tanya yayasan ya, karena Mas Gedi sekarang yang penggantinya. ini kan dari Albert sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Dari sendiri gimana sih tanggapan? Karena kasihan. Karena menghadapi perempuan, katanya menghadapi perempuan Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu. Itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial, itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti kita bisa dibilang mau lanjut terus laporan sampai ikutin proses hukumnya yang sedang berjalan sekarang. Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan. Saya mundur itu bilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri sih, masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember, uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. Kalau perihal dia meminta uang donasi gimana? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bang Denny seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah itu kan berucap ya, dan bisa bilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah, kasusnya. Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu kan? Oh, diketawain aja. Sampai misalnya merembet ke Mas Geri juga kan, bisa dibilang katanya Mas Geri ini siapa gitu. Baru bahas-bahas semester kuliah seperti itu lah, mungkin tidak ada. Sampai merembet ke Mas Geri sendiri, sampai sendiri masih. Kalau itu nggak boleh ditanggapi ya, bukan, karena kalau mau nanya ke aku pun bingung jawabnya apa. Boleh tanya sama Mas Gapnya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lobby. Buktikan aja dan tanya langsung sama beliau. Butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan ini? Karena kan kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan. Mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa? Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus
saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan seperti itu. Jadi per tanggal Dua. 2 kemarin jadi surat Sudah. pengunduran dirinya tanggal 26 betul. surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Maksudnya selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan beda gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Tapi kalau uang di yayasan ya uang yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya itu pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen seperti itu. Next, mungkin gimana sih caranya untuk aku sendiri bisa mendapatkan dana dana? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kamus di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan gitu ya, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya. Ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Tahan dibacanya aja. Ke depan. Ini nominalin aja Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah bisa lagi dicek. Ya, uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa nominalkan? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian gitu. Dan Dan sudah terpakai uang pengobatan. begitu. Tapi nanti ke depan Teknopi tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi gitu. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti lah ya, pasti akan tetap berbantu. Saya mungkin terkait sidang mungkin dari pihak aku sendiri siap menghadapi tanggal 8 itu sidang ada novel gugatan itu. Dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya. Jadi saya sendiri melihat seperti apa. Ini kita Gugatnya kan yayasan ya, betul, kan bukan aku lagi Iya, maksudnya tanggal itu. Kalau Teknopi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan Agus. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih
gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Gitu kok bisa disamakan dengan orang lain gitu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. Berarti tahun 2020 ini sebagai tahun apa sih? Mungkin tahun terberat. Tahun terberat banget. Capek beneran. 3,5 bulan kita kayak gini. Padahal ya kita bantu orang. Mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Jika kita niat bantu tapi ada aja halangannya, dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Berarti kan sempat nangis di live kita itu, mungkin ada kan mungkin serangan dari sisi psikologis dia sendiri, sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin itu stres juga gitu. Mungkin dari situ stresnya karena mungkin dalam setiap hari ada masalah. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Itu mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya. Kita juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu. Berita heboh Yang terkait kata teteh ada yang menghebohkan. Oh iya, jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu kok. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya gitu. Kasihan lah maksudnya. Kalau sayanya gak usah dipikirin, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gitu. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah, itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, mungkin ramai itu ya. Mungkin kita sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu nggak sih, mungkin siapa yang menyebarkan. Saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba ramai 2:30 subuh. Aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, berita sudah ramai. Ya jadi bingung seperti apa gitu. Mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih gitu ya, nantinya mungkin ke depannya gitu. Ada rencana apa? Enggak, belum ada pikiran sih ada rencana apa. Yang pasti sih pengen menyelesaikan masalah ini aja. hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih. Usaha saya mencari uang ya, mencari rezeki, jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya gitu ya. Sebenarnya kita kerja aja konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu. Itu agak lucu, sedangkan penghasilan kita udah lebih tercukup untuk saya. Gimana cara kita bersyukur aja gitu. Mungkin ada rencana uang itu mau dibalikin lagi ke Agus teh biar Dia udah sengketa ya. Uangnya udah Uangnya sengketa udah ya? sengketa teman-teman, jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya, itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa gitu. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang mendukung dan opini akhirnya satu persatu pada publik gitu ya.
ya. Mungkin tanggapannya seperti apa sih? Ya nggak apa-apa ya, karena kan kembali lagi itu hak masing-masing gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu, kalian orang baik yang mensupport saya di awal. Seperti itu sih. Ini kan Mas Agusnya juga udah bikin donasi yang baru lagi ya, dan itu katanya sudah terkumpul lumayan banyak dan akan digunakan untuk ke Singapura dalam waktu dekat. Sempat beredar kabar juga katanya sudah tidak membutuhkan dana donasi yang dulu. Oh, udah nggak butuh. Oh, nggak ada, nggak baru tahu. Oh iya, kalau itu tanggapannya ya alhamdulillah ya. Sudah banyak yang bantu, karena selama ini pun dari kemarin kita melihat Pak KM ya Mbak udah banyak membantu, terus Pak AL juga dalam pengobatannya menyediakan fasilitas rumah sakit juga sudah membantu. Tergantung orangnya mau dibantu apa enggak sih, poinnya itu dari awal. Udah cukup. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.